Baik teman-teman, di sini saya ingin coba membuat tutorial QGIS, cara membuat peta di QGIS. Baik, kita mulai saja langsung. Pertama-tama kita tambahkan dulu SHP-nya ke dalam QGIS ini. Di sini saya menggunakan peta yang seluruh Indonesia. Oke, kemudian kita add, kita tunggu. Oke, apabila sudah seperti ini kan masih meluas ya, terlalu banyak ya. Kita ambil contoh untuk penyebaran penyakit di daerah, lebih tepatnya Provinsi Jawa Barat. Oke, kita berarti harus pisahkan dulu. Itu kita coba masuk ke menu filter, klik kanan pada layer. Untuk pemisahan provinsi, yaitu kita coba klik 2 kali pada menu WADMPR. Oke, setelah itu sama dengan kutip 1, tulis Jawa Barat. Untuk nama-nama kota atau nama provinsi di SHP ini, yaitu nama-namanya menggunakan huruf kapital each word, yaitu kapital di awal huruf. Jadi itu sebagai patokan ya. Oke, kita oke. Nah, sekarang sudah terpisah dari provinsi-provinsi yang lain, jadi hanya Provinsi Jawa Barat saja. Oke, teman-teman. Dan di sini masih kotor sekali ya mapnya. Kita coba masuk ke menu vektor, kita coba bersihkan, lalu ke menu dissolve. Oke. Setelah itu kita coba di sini di menu dissolve field, kita centang saja yang ingin kita tuju, ingin kita lingkupkan. Jadi semisal nih dalam satu Jawa Barat, satu provinsi, kita kan kalau misalnya ingin memilih nama-nama yang desa, itu pilihnya nama BJ. Kalau untuk provinsi WADMPR, dan kalau untuk kota itu WADMKK. Saya di sini ingin mencoba menggunakan khusus per kota ya, atau kabupaten. Jangan lupa ke advance, pilih algorithm settings supaya nanti tidak macet pada saat pemisahan line-line gini nih. Oke, ubah ke skip, terus klik run. Oke, memang ada peringatan merah error seperti ini, tapi ya udah biarkan aja. Oke, kalau semisal teman-teman tidak memilih advance algorithm tadi yang skip, itu biasanya akan gagal. Kita close aja. Nah, nanti akan gagal dan nggak ke solve. Dan oke, sekarang sudah terdissolve, jadi petanya udah bersih ya. Jadi pemisahannya per wilayah kota atau kabupaten. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba masukkan data yang mau kita pakai pada sebaran penyakit. Oke, di sini saya coba masukkan data yang sudah jadi, yaitu yang ini aja deh. Nah, oke, di sini ada kesalahan, yaitu kita belum merubah nama kota atau kabupatennya, sehingga di sini hurufnya kapital semua. Sedangkan di SHP ini,
Sebentar, saya coba add terlebih dahulu. Sementara di layer SHP-nya itu nama kota. Oke, nama kota. Nah, sudah saya bilang tadi, model hurufnya yaitu menggunakan kapital each word, yaitu kapital di huruf awal. Oke, berarti ini tidak sesuai. Ini kita remove aja terlebih dahulu. Oke, kita coba masuk ke Excel. Oke, Excel. Oke, di sini. Oke, mari kita coba dari awal aja ya. Oke, di sini saya punya data yang masih belum dirubah nama kabupaten atau kotanya, sehingga sulit menyinkronkan dengan SHP di QGIS tadi. Oke, saya akan coba buat perkecil terlebih dahulu, atau saya coba akan hilangkan dahulu nama kabupaten atau kotanya. Kota sih nggak apa-apa ya, soalnya tadi juga ada kota. Tapi kalau kabupaten, saya mau hilangkan dulu. Kabupaten, oke, replace all. Oke, setelah itu kan ini udah hilang ya. Udah hilang, tetapi spasinya itu berbeda dengan yang kota atau dengan yang tadi, yang sebelumnya. Jadi ibaratnya itu kan tadi ada kabupaten spasi, lalu wilayahnya, nama kotanya. Jadi ada spasinya di situ dan ya tertinggal. Oke, saya mau coba ubah dulu nama yang kapital semua ini menjadi nama yang kapital each word atau kapital per huruf awal. Proper, terus kita blok aja semua ini. Oke, terus enter. Oke, di sini ya teman-teman sudah terbuat, dan coba kita gantikan yang tadi ini menjadi tabel yang ini. Oke, kita coba copy dan paste di sini, tapi harus ingat pastenya klik kanan dan paste as values. Kalau misalnya enggak, itu malah hilang nantinya, soalnya kan masih berbentuk kode. Oke, kita delete lagi. Oke, datanya sudah seperti ini. Lanjut kita simpan as CSV ya. Save as. Ininya ubah. File type-nya ubah ke CSV. Oke. Ya udah, ini. Save. Kita balik lagi ke QGIS-nya. Lalu kita coba masukkan lagi. Add delimited text layer. Dan simpan data yang sudah kita ubah menjadi file format CSV. Oke, untuk file formatnya di sini saya pilih custom saja dan checklist menu tab dan semicolon supaya terpisah ya, tidak seperti ini. Oke. Dan untuk geometry definition-nya saya pilih no geometry attribute on the table. Oke. Sudah aman, kita add, close. Baik. Di sini kita akan mencoba melakukan joining dari data variabel ke layer. Saya coba untuk sesuaikan dulu, yaitu caranya open attribute table di data tadi, lalu kita masuk ke menu open field calculator, dan kita misal kasih nama jumlah kasus DBD deh ya. Ininya outfit type-nya kita rubah ke teks atau string, dan di sini kita tulis trim. Ini saya akan mengubah dari
nama kota tadi yang saya sebutkan bahwa sebelum nama kota itu terdapat spasi yang tertinggal. Oke, kita pilih nama kota, nama yang mau kita hapus spasinya, spasi awal, dan jangan lupa kasih buka kurung dan tutup kurung. Kita apply, kita oke. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul jumlah kasus DBD, oke, dan sudah sejajar dengan nama kota sebelumnya, yaitu spasinya sudah terhapus, oke. Nggak ada space kosong, aman untuk kita melakukan joining atau tahap selanjutnya. Kita klik kanan pada layer, lalu pergi ke properties. Kita masuk ke joins, kita tambah di sini. Join layernya kita pilih data variable, join fieldnya kita ubah ke jumlah kasus DBD yang sudah kita buat tadi. Lalu target fieldnya kita pilih WAD-MKK. Dan untuk custom field name prefixnya kita hapus saja supaya nanti tidak mengganggu. Oke, kita oke. Kita apply. Oke lagi. Oke, teman-teman, di sini kita cek, klik kanan pada layer, lalu open up attribute table, dan kita cek di sini data tadi sudah masuk ke dalam file atau layer SHP-nya ya. Oke, selanjutnya kita coba masukkan label atau simbologi dulu. Kita atur dari single symbol ke graduated dan pilih value-nya mau kasus apa yang kalian pilih. Di sini saya coba untuk jumlah kasus DBD. Kita pilih, klik, lalu untuk color remnya saya biasanya menggunakan reds supaya dari putih ke hitam, yaitu menandakan dari normal ke paparan yang tinggi di perwilayah. Untuk modenya kita ubah ke Network Bricks atau Jenks. Nah, ini muncul teman-teman. Dan untuk classes-nya saya pilih 5 aja cukup. Dan jangan lupa classify. Oke, lalu apply dan oke. Oke, teman-teman, di sini jangan panik dulu karena kita ini petanya tertutup oleh dissolve. Nah, harusnya kayak gini kan. Ini sudah berubah sesuai warna dari tingkat rendah ke tingkat tinggi terpapar. Jumlah terpapar. Oke, dan bagaimana cara menghilangkan dissolve-nya dan bagaimana caranya supaya ketika dihilangkan dissolve-nya itu hilang juga ininya bersih gitu petanya. Caranya kita coba masuk ke properties. Ayo dah, sekalian saja saya mau ngasih labels. Dan untuk labels di sini saya lebih suka di layer dissolve ya, bukan di layer SHP karena layer SHP biasanya suka double atau banyak gitu nama kota atau kabupatennya. Di sini saya single label, value-nya WDMKK. Kita ubah ke bold supaya lebih terlihat jelas. Ininya warna hitam dan apply. Lalu oke. Kita masuk lagi untuk pewarnaannya. Kita masuk pada simbologi, lalu ke simple fill. Dan di simple fill, symbol layer type-nya simple fill aja. Fill color-nya sama. Untuk solid ini kita pilih no brush. Dan stroke color-nya kita biarkan saja. Stroke width-nya kita naikkan ke 8 supaya tebal. Dan untuk solid line-nya kita pilih solid line untuk pemisahan per kotanya.
yang ininya, yang garis-garis. Oke, kita apply. Oke, teman-teman, ternyata oke, sebentar. Berarti kita coba masuk ke oh ya, emang betul. Oke, kita apply, kita oke. Sip. Oke, ternyata di sini seperti ini. Kita coba masuk ke layar SHP-nya, kita pilih menu properties dan masuk ke simbology. Di simbology kita coba pilih simple fill. Oke, maaf. Di simbology tadi saya klik simbol ini ya, yang warna ini. Kita klik, lalu kita ke simple fill. Dan kita coba ubah untuk solid line-nya ke no line. Oke, jadi kita line-nya itu memakai dari layer dissolve. Oke, ya. Kita kita apply. Oke, sip. Nah, teman-teman, jadi sudah seperti ini ya. Dan di sini terlihat bahwa Kota Bandung memiliki kasus terparah penyakit DBD di Provinsi Jawa Barat. Oke. Baik, seperti itu cara saya memisahkan atau membuat peta penyebaran penyakit DBD di aplikasi QGIS. Oke, selanjutnya sudah ini saya coba untuk mengeditnya. Kita coba pergi ke menu New Print Layout. Lalu kita misalnya di sini cantumkan nama, misal jumlah kasus DBD. Kita oke. Dan kita masukkan peta tadi yang sudah kita buat. Caranya masuk ke Add Map, menu Add Map, lalu kita drag saja, kita sesuaikan dan lepaskan. Diklik kiri tahan ya. Lepaskan, lalu kalau sudah seperti ini, kita coba tambahkan Legends. Oh ya, sebentar. Untuk Legends, oke, saya kasih contoh dulu. Untuk Legends itu di sini nama dari layer-layer itu tampil semua ya, teman-teman. Jadi mari kita coba rename untuk menghapus nama-nama yang tercantum pada layer. Rename layer. Ini misal kalau ini sih sepertinya bakalan tetap muncul, jadi kita akalin saja. Saya ingin mencoba menambahkan nama keterangan. Iya, siap. Lalu di sini juga rename. Oke, kita kosongkan. Lalu kita pergi ke menu print layout lagi, dan di sini sudah menyisakan tinggal legends dan ada menu keterangannya. Oke, kita atur sesuai keinginan kita. Oke, sini cukup. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin lebih rapih lagi, ingin menambahkan garis frame gitu ya, kita coba masuk ke menu item properties, kita klik map 1, lalu kita coba scroll ke bawah, kita coba cari yang namanya frame, kita centang dan muncul garis seperti ini. Oke, teman-teman jika ingin menebalkan juga bisa. Caranya tinggal menambah angka pada thickness. Oke,
Oke, di sini ternyata mana keterangannya. Oke, kita coba drag ke bawah saja. Oh, ternyata ketutup ya. Oke. Kalau untuk itu berarti kita disimpan di sini aja. Nah, sip. Lalu kita coba tambahkan misal ini skala besaran kotanya. Dan kita coba masukkan logo arah mata angin. Dan untuk logo, misal kalian mau rubah-rubah juga bisa ya. Kita masuk ke menu arrow. Lalu kita cari di sini mau yang mana untuk model arah peta anginnya. Oke, saya coba untuk masukkan yang ini saja. Kita juga bisa merubah warnanya. Saya coba di sini warna kuning. Oke. Sip. Lanjut, kita coba masukkan judul untuk peta ini. Kita masukkan judul. Jumlah kasus sebaran. Oke, kita coba kapital saja semuanya. Jumlah kasus penyebaran DBD di Provinsi Jawa Barat. Ini bisa dikebawahin nggak ya? Oh, bisa ternyata. Di Jawa Barat tahun 2024. Oke. Kita besarkan, tapi huruf-hurufnya belum ikut membesar. Oke. Tenang saja, kita coba masuk kita scroll ke bawah. Dan untuk posisinya saya enaknya di menu center dan vertical center, jadi di tengah-tengah. Dan kita masuk ke font, klik fontnya, lalu ubah stylenya menjadi bold. Fontnya kita rubah, misal saya lebih nyaman font Georgia. Size-nya kita bisa perbesar. Oke, kita perbesar. Sip. Oke, jadi seperti ini. Sebentar, kurang besar nih. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman, dari saya. Cara membuat peta sebaran penyakit dari atau menggunakan aplikasi Quantum GIS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.